Halo semua, balik lagi di channel Talk Sense, dan di video kali ini akan membahas mengenai tips sukses dalam menghadapi tes CPNS. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, aku informasikan bahwa pada part CPNS ini akan berisi tips-tips yang bisa teman-teman terapkan untuk sukses menjalani seleksi CPNS, mulai dari tahap seleksi administrasi, tahap CAT, tahap kemampuan bidang, hingga tes psikologi dan wawancara. Oleh karena itu, dukung channel ini dengan memberikan like, memberikan masukan dan saran lewat box komen, serta jangan lupa subscribe channel ini ya. Lolos dalam seleksi CPNS bukanlah sesuatu yang mustahil. Semua itu tergantung dari apa yang teman-teman persiapkan. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam belajar nih teman-teman. Hal ini bertujuan agar aktivitas belajar teman-teman yang dilakukan berjalan secara efektif. Langsung saja kita bahas mengenai strategi apa saja sih yang harus dilakukan untuk menghadapi tes CPNS ini. Strategi yang pertama adalah jangan belajar mendadak. Sistem belajar SKS atau yang kita kenal dengan sistem kebut semalam merupakan metode belajar yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, jangan salah nih teman-teman, jika teman-teman ingin lolos dalam seleksi CPNS, maka sistem belajar dadakan seperti ini tidak diperkenankan karena sistem belajar SKS adalah cara belajar yang lebih dekat dengan kesia-siaan. Persiapan belajar teman-teman idealnya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan ujian dilaksanakan, bisa saja sekitar 4-7 bulan sebelum ujian. Mengapa demikian? Karena memang nih teman-teman, dalam seleksi CPNS ada banyak materi yang diujikan dan wajib dikuasai oleh teman-teman semua. Jadi, teman-teman memang membutuhkan waktu belajar yang lebih untuk menguasai materi-materi yang akan diujikan nanti. Strategi yang kedua adalah menciptakan waktu belajar. Perlu diketahui bahwa mereka yang mendaftar CPNS dibagi ke dalam dua kategori. Ada yang kategori fresh graduate dan ada pula yang sudah bekerja baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta. Nah, tentunya kedua kategori ini memiliki cara yang berbeda dalam menciptakan waktu belajarnya. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk menciptakan waktu belajar, baik teman-teman yang sudah bekerja maupun yang masih fresh graduate. Waktu yang ideal untuk belajar adalah 1 jam di pagi hari setelah sholat subuh. Saat itu, badan kita masih sangat fresh dan bertenaga untuk melakukan proses pembelajaran. Jika teman-teman masih menunggu waktu luang dan menunda waktu untuk belajar, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan pernah punya waktu untuk belajar. Strategi yang ketiga adalah membuat target mingguan untuk belajar. Dalam strategi yang ketiga ini, teman-teman harus fokus pada materi yang sudah umum diujikan dalam seleksi CPNS. Kita ketahui bersama bahwa materi CPNS terdiri dari 3 kelompok soal, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Tentunya, masing-masing kelompok berisi materi-materi yang spesifik. Misalnya, TWK ada materi tentang sejarah, materi perundang-undangan, materi wawasan kebangsaan, materi Pancasila, dan lain-lain. Sedangkan materi tes intelijensi umum biasanya berisi soal-soal sinonim antonim, matematika, dan soal-soal tentang penalaran. Teman-teman bisa mendata semua materi yang harus dipelajari secara detail. Belilah buku-buku persiapan tes CPNS atau bisa juga dengan mendownload materi-materi yang ada di internet. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan pemetaan, lalu buatlah jadwal target belajar. Atur sedemikian rupa apa saja yang harus dipelajari minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya.
Dengan metode seperti ini, teman-teman bisa lebih siap dalam menghadapi tes CPNS. Strategi selanjutnya adalah dengan membuat rangkuman harian. Cara ini tentunya sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran karena lebih simpel dan to the point. Misalnya nih, kita akan menambah perbendaharaan kata, maka kita bisa membuat rangkuman berupa catatan kecil yang berisi kosakata yang sukar yang bisa kita bawa kemana-mana. Atau contoh lain, kita akan menghafal tahun penting bersejarah. Kita bisa menuliskannya pada kertas kecil, lalu membacanya kapan saja saat ada kesempatan. Nah, dengan membuat rangkuman harian seperti ini, teman-teman bisa melakukan proses pembelajaran secara lebih praktis dan bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Strategi yang terakhir yang bisa teman-teman adopsi adalah menggunakan bantuan dari Google. Tentunya saat ini semua orang telah menggunakan internet, jadi teman-teman bisa menggunakan search engine Google ini untuk mencari referensi dan materi-materi terkait dengan seleksi CPNS. Perlu diketahui bahwa tipe soal CPNS pada prinsipnya begitu-begitu saja setiap tahunnya. Yang dirubah hanyalah tipe soalnya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa setiap soal CPNS itu selalu ada kata kuncinya. Misalnya, ada satu soal menanyakan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maka, jangan asal tahu jawabannya saja ya teman-teman, tapi cobalah menganalisis hal-hal lain terkait dengan ideologi terbuka. Misalnya, prinsip-prinsip ideologi terbuka, penerapannya, atau perbedaannya dengan ideologi tertutup. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai strategi yang bisa digunakan dalam menghadapi ujian CPNS. Tentunya keberhasilan teman-teman dalam ujian CPNS tergantung dari niat dan usaha yang teman-teman akan lakukan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya.